Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dian di Motorride. Video kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja ya. Yang katanya perawatan motor dua tak itu ribet dan mahal. Apa iya? Seperti itu. Tapi menurut saya sih untuk perawatan sebetulnya sama aja kayak motor-motor umumnya ya. Servis, ganti oli, simple, gak ribet. Kalau bicara spare part, mahal atau enggak, relatif ya. Tergantung dari motornya. Pintar-pintar kita cari barang aja. Kalau misalkan kalian dapat barangnya sampah atau bahan yang harganya itu murah banget, mungkin kalian bakal keluarin dana yang cukup lumayan. Tapi kalau kalian dapat motornya itu yang memang udah layak jalan, yang fresh, kalian cuma tinggal nerusin aja buat perawatan. Memang mungkin untuk harganya bisa dibilang jauh lebih mahal. Kalau untuk perawatan kayak motor dua tak, entah itu Ninja, Force One, Satria, yang perlu kalian perhatiin sih yang pasti kualitas oli samping. Selain dari itu juga kalian harus perhatiin untuk motor-motor seperti yang penggunaan radiator. Kalian juga harus perhatiin kualitas air dari radiatornya itu sendiri. Jangan kalian cuma pakai air putih biasa, air pump, karena radiator kita bakal lebih cepat rusak. Kalau untuk perawatannya, servis tergantung, kalau harga tergantung bengkel di mana kalian servis ya, ataupun restorasi juga harganya tergantung tepatnya. Untuk servis rutin, kalau memang motor kalian sering dipakai, ya minimal 1 bulan sekali servis karburator bersih-bersih. Lagi untuk motor-motor yang open box ya, udah nggak pakai filter, karburatornya pasti bakal cepat kotor. Jadi lebih rutin lah untuk diservis supaya motor tetap enak. Terus bicara tentang oli samping, kenapa saya bilang oli samping itu penting di motor dua tak? Karena motor dua tak itu butuh pelumasan di mesinnya dari oli samping agar dia nggak kering ya, nggak ngejim. Jadi piston nggak macet, blok aman. Dan kenapa saya bilang kualitas oli juga harus diperhatikan, karena memang kalau kita pakai kualitas oli yang jelek, ya otomatis keraknya akan lebih banyak menempel, sehingga umur pakai dari spare part atau part motor itu sendiri akan berkurang. Untuk harga oli samping yang bisa dibilang lumayan bagus sampai dengan bagus, itu harga sekitar 80 sampai sekitar 500.000. Ya untuk yang umum-umum kalian bisa pakai motor. Terus kalau mau yang harga sekitar 100 sampai 200 ribuan kalian bisa pakai iPhone. Terus untuk yang harganya lebih mahal lagi kalian bisa pakai Castrol atau motor yang racing. Banyak yang bilang juga Castrol katanya nggak bisa dipakai diisi ke tabung oli samping. Sebetulnya nggak ada masalah ya, karena di kita juga motor-motornya semua motor-motor harian segala macam, entah itu yang udah porting atau yang enggak, entah itu yang memang khusus untuk pemakaian event-event resmi ataupun enggak, kita masih pakai pompa oli, kita masih pakai tabung oli samping, dan nggak ada yang kita campur. Kecuali untuk
road race resmi atau untuk drag resmi, kita baru pakai bensin campur. Jadi nggak ada masalah kalau misalnya kalian pakai motor racing ataupun Castrol 747 di tabung oli samping, nggak perlu kalian campur ke tangki bensin kalian, selama yang penting pompa oli kalian bekerja dengan baik. Itu aja sih. Terus kalau kita bicara tentang perawatannya lagi, kalau untuk motor-motor yang biasa kayak Force One, Satria yang nggak pakai radiator, yaitu tadi oli samping tetap gunakan kualitas yang bagus. Kedua, perawatan rutin, servis karburator. Kalau untuk servis besar, bongkar blok segala macam, selama oli yang kita pakai bagus, bensin yang kita pakai bagus, nggak ada masalah. Itu bisa lama banget baru servis buka blok. Paling yang rutin di karburator aja. Terus untuk motor-motor yang pakai radiator kayak Ninja, NXR, Novadas, itu kalian juga harus perhatikan air di radiator ya, sama kondisi water pump kalian layak atau enggak, dan juga kondisi radiator kalian. Kalau radiator kalian memang udah mampet, otomatis suhu bakal cepat panas, atau water pump kalian bermasalah juga bisa terjadi kebocoran dan motor juga mesin jadi cepat panas. Kalau bicara tentang harga spare part, seperti yang saya bilang tadi, untuk harga itu relatif, tergantung motor kalian. Kalau motor kalian masih Yamaha Force One, terus Kawasaki Ninja, harganya masih oke lah. Untuk Yamaha Force One memang udah agak naik untuk harga spare partnya, tapi untuk piston, stang piston segala macam, harganya masih masuk akal. Soalnya kalau kayak karkasnya ya itu agak lumayan juga. Blok masih oke, masih masuk akal. Karburator 4WH di bawah 1 juta, 600 sampai 800 masih oke. Untuk Ninja spare partnya juga masih agak price list ya, walaupun ada kenaikan tapi semua masih mengikuti harga price list yang ada dari Kawasaki sendiri. Paling yang agak mahal itu kalau kita bicara Yamaha Air King, harganya spare part banyak gorengan juga, kayak blok yang jual udah bisa dibilang di luar nurul, gila-gilaan. Terus untuk pistonnya untuk Air King masih terbilang murah, yang original. Stangnya agak lumayan, truk asnya juga jauh lebih lumayan, gila. Terus kalau untuk Suzuki untuk Satria harganya lumayan tinggi juga. Kayak spakbor aja, spakbor depan itu harganya bisa 700 ribuan. Seperti itu teman-teman. Jadi kenapa harga spare part Suzuki itu mahal? Karena bisa dibilang untuk spare partnya itu udah mulai langka teman-teman, mulai susah dicari. Terlebih lagi untuk yang lebih tua lagi ya, kayak Suzuki RJ, itu harganya udah gelap. Terus untuk Honda untuk kita bicara motor lokal ya, NSR 150 RR, untuk spare part itu juga gelap, harganya udah cukup gila-gilaan. Itu pun juga kalau barangnya ada. Kalau mahal barang ada sih oke lah. Ini udah mahal, barangnya susahnya wah gila-gilaan. Kalau untuk kelistrikan, untuk Yamaha kelistrikan
masih oke lah harganya ya. Terus untuk Kawasaki, untuk RR harganya lumayan mahal, hampir sekitar 1 juta untuk kabel bodinya. Terus untuk Honda yaitu barangnya gelap. Untuk Suzuki juga harganya lumayan untuk kabel bodi. Ranking itu, kalau kita bicara ranking yang murah, yang harganya murah menurut saya itu karburatornya itu di bawah 1 juta untuk yang ranking. Jadi kalau untuk spare part mahal atau enggak relatif ya, tergantung kita motornya apa, kerusakannya apa, mau pakai barangnya seperti apa, original atau KW. Kalian yang milih. Sejauh ini untuk Yamaha barang KW masih piston bisa pakai NPP, stang share bisa pakai NPP, pakin juga banyak, NLK dan lain-lain juga banyak. Untuk Kawasaki sejauh ini untuk piston masih ada NPP, tapi kurang disarankan kalau di tempat kita, lebih baik pakai original karena harganya juga masih terbilang ya lebih mahal daripada Yamaha pistonnya, tapi untuk kualitasnya emang oke. Terus untuk Honda NSR, kalau pakai kita masih bisa pakai yang aftermarket ya. Kabel bodi juga masih ada yang KW. Piston trim atau NPP ada keluarin. Kalau untuk blok yang mau Force One bloknya masih masuk akal lah, harga 1 jutaan. Untuk Ninja masih ikutin price list, harga di 3 jutaan. NSR harganya lumayan gelap, yang jualnya kacau-kacau karena barangnya langka. Suzuki Satria barangnya juga untuk harga gelap. Untuk cepotan aja 00 itu bisa di atas 1 juta, bahkan di atas 2 juta kalau kondisinya bagus. Ranking, wah tuh harganya udah kacau ya teman-teman, udah gak bisa ngomong saya kalau buat ranking ya. Sejauh ini yang masih worth it menurut saya itu ada di Yamaha Force One sama di Kawasaki Ninja. Itu harganya masih terbilang worth it lah. Kalau untuk Satria, ranking dan das segala macam atau Honda NSR itu untuk harga spare part lumayan gelap, lagi yang motor-motor langka ya, harga mahal belum tentu ada barang. So semua motor kalian mau pakai yang mana, kalian yang pilih sendiri. Perawatannya yang pasti mudah seperti yang saya bilang, simple. Untuk harian karburator, oli samping. Kalau untuk oli mesin bebas, mau pakai apa aja, mau yang murah juga salah gitu teman-teman. Untuk spare part ya seperti tadi saya bilang relatif, kalian mau pakai yang imitasi atau KW atau mau pakai yang original. Dan untuk beberapa motor memang harganya cukup wow. Jadi sekian ngobrol-ngobrol kita teman-teman. Oke, next time kita bakal ngomongin perawatan untuk Ninja 150 kali ya, perawatan rutin atau ya, perawatan buat Ninja lah. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah mampir, terima kasih buat kalian yang udah support channel ini. Semoga kalian semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you and bye.